Oke. Baik, selamat siang semua. Salam sehat selalu. Kita bertemu lagi hari ini untuk membahas himpunan polinom ortogonal di ruang L2AB secara umum. Nah, yang tampak di hadapan Anda sekarang nih judulnya polinom Legendre. Tapi saya sudah mengawali pembahasan pada bab 9 ini dengan polinom ortogonal. Tolong admit tuh, ada yang masuk. Halo, co-host? Saya mau ngetes Sudah co-hostnya. di-admit Pak lagi Nah, sedang oke. Soalnya menutupi layar saya kalau ada pintu yang ada teman yang masuk. Harus cepet-cepet di-admit. Baik, saya mengulang sedikit apa yang sudah disampaikan dalam video eh, tentang himpunan polinom ortogonal ya. Nanti kita akan berlatih menghitung sampai tuntas ya. Di video kan contoh perhitungannya tidak dituntaskan begitu, hanya secara umum bagaimana prinsip mendapatkan himpunan polinom ortogonal gitu ya. Dan satu langkah lagi kalau kita lakukan normalisasi, kita dapatkan himpunan polinom ortonormal. Nah, setelah ini nanti kita bahas polinom Legendre. Jadi ini saya ulang dengan tambahan contoh konkret nanti ya. Baik, jadi kita bekerja di interval AB. Sebetulnya di sini kita bisa tutup juga integralnya menjadi integral tutup AB begitu. Lalu kita misalkan di sini Wx fungsi bernilai positif pada interval AB dan ya karena intervalnya terbatas ya, x pangkat n kontinu, ya Wx di sini memang bisa apa saja. Kalau Wx juga kontinu, maka x pangkat n kali Wx otomatis kontinu dan kemudian integralnya ada gitu ya pada interval AB itu. Tapi karena kita tidak mengasumsikan f kontinu, maka kita asumsikan integral ini konvergen mutlak untuk n berapapun. Jadi yang memenuhi persyaratan ini adalah fungsi Wx yang kontinu gitu ya. Nah, karena itu nanti kita bisa membentuk barisan polinom P0, P1, P2, P3, dan seterusnya ini yang saling ortogonal terhadap bobot W. Jadi W di sini merupakan bobot ya dengan hasil kali dalam seperti ini. Nah, di video saya sudah jelaskan. Di video saya menyelipkan satu per sesuatu di situ ya. WAB. Satu per WAB. Supaya apa? Supaya fungsi satu tuh bernorma satu gitu ya. Jadi secara kata-kata sebetulnya saya ingin W itu jadi dengan faktor 1 per WAB itu yang sama dengan 1 per ya udah 1 per WAB seperti dalam video. W itu menjadi W merupakan bobot ternormalisasi gitu ya. Jadi fungsi satu sendiri akan sama dengan norma fungsi satu akan sama dengan satu gitu ya. Gitu. Jadi tidak ada keharusan sebetulnya tapi akan lebih bagus saja. Dan dalam buku-buku atau paper secara umum
bobot ataupun ada juga lebih lanjut sebetulnya nantinya ukuran mu gitu ya, d mu gitu ya. Jadi Wx dx ini dw gitu ya, termasuk dengan faktor seper WAB-nya. Nah, tentu saja kalau W-nya fungsi, ya Wx dx ini juga ukuran gitu ya. Nah, dalam banyak pembahasan, biasanya kita menghendaki ukuran yang sudah dinormalisasi begitu ya. Tidak harus, tapi biasanya. Nah, sekarang saya akan memberi contoh yang tidak dibahas dalam video 9.1 yang sudah diunggah 2 hari yang lalu itu. Oke, dan Anda ikut juga menghitung ya. Sekarang kita misalkan ruangnya L201. Oke, kita misalkan bekerja di ruang L201, lalu kita mulai dengan P0 yang sama dengan 1. Kalau garisnya 3 itu artinya di sini P0X sama dengan, sama dengan ini garisnya 2 sama dengan 1 untuk setiap X anggota 01 gitu ya. Di sini norma V0 otomatis, oh ya, W-nya apa? W-nya, dengan W-nya kita anggap bobotnya 1 aja. Ya, kalau bobotnya 1, maka WAB itu B-A, jadi 1 per B-A kali integral pada interval AB begitu ya. Jadi di sini ini sama dengan 1. Nah, terus P1 sama dengan P1X sama dengan X plus A0. Nah, coba hitung dengan cepat berapa A0-nya. 2 menit. Supaya P1 tegak lurus P0. Jadi jika dan hanya jika A0 sama dengan berapa? Oke, Anda udah ngitung duluan, saya akan menulis juga. Ada yang berapa minus? Minus setengah. Minus setengah. Oke. Kalau gitu saya tidak harus menulis. Nah, ini secara grafik sangat bisa ditebak ya. Jadi X min setengah itu begini. Ya. Nah, ini kalau diintegralkan pada 0,1 kan sama dengan 0 kan? Jadi P1 P0 sendiri kan sama dengan integral P1 saja karena P0-nya sama dengan 1 kan? Betul ya? Jadi kalau P1-nya sama dengan X min setengah, ini ya memang 0 ya. Ngelihatnya kan luas daerah di atas sumbu X dan di bawah sama kan? Gitu ya. Jadi hasil itu betul. Nah, sekarang kalau P2, ini kita ingin X kuadrat tambah B1X tambah B0. Nah, kita ingin sedemikian sehingga P2 ini tegak lurus terhadap P0 dan juga tegak lurus terhadap P1. Ada Leo masuk tuh, diterima. Berapa B0 dan B1-nya? Oke, kita hitung sama-sama sekarang P2, P0 ini sama dengan integral dari 0 sampai 1 X kuadrat tambah B1X tambah B0 dx. Kali 1 ya, jadi karena kali 1 ya sama dengan dia sendiri. Ini cepat aja, X pangkat 3 per 3 dimasukkan batasnya nanti jadi 1/3
B1 kali X kuadrat per 2, masukkan batasnya nanti B1 per 2. B0X, masukkan batasnya nanti B0. Gitu ya. Iya, Pak. Nah, sekarang, dan ini harus sama dengan 0, oke? Ini harus sama dengan 0. Jadi ini sama dengan nolnya di kiri aja. Demikian juga P2 hasil kali dalam P2 dengan P1. Ini harus 0. Dan ini sama dengan X kuadrat B1X tambah B0 kali X min setengah gitu kan. Nah, lumayan. Tapi kita hitung kali X aja dulu. Kalau kita hitung ini kali X, sama, maaf, ini maksudnya semua, ini kali X, lalu semua ini kali min setengah gitu ya. Semua ini nanti kali min setengah gitu. Kira-kira jadi apa tuh? Ya, ketika kali X, X kuadrat kali X jadi X pangkat 3. Nanti hasil kali integralnya X pangkat 4 per 4, masukkan batasnya jadi seperempat gitu ya. Lalu B1 X kuadrat nanti akan jadi B1 X pangkat 3 per 3, jadi B1 per 3 gitu ya. Lalu B0X akan jadi B0 per 2. Lalu min setengah kali semua ini yang sudah kita tahu. Dan ini sebetulnya sama dengan 0. Sama dengan 0. Jadi ini kan sama dengan 0 ini. Ya. Jadi kita punya dua persamaan. Kita punya dua persamaan. B1 per 2 tambah B0 itu sama dengan min sepertiga. Oke. Lalu B1 per 3 tambah B0 per 2 sama dengan berapa? Min Min seperempat. seperempat. Kita punya dua persamaan ini. Dari dua persamaan ini, kita dapatkan B0 kotret sebentar coba. B0-nya berapa? Kalau nggak salah B0-nya sama dengan 1. B1-nya sama dengan salah. Nebak-nebak mah susah. Ya, harus ngitung dengan cermat. Kalian yang ngotret deh, biar saya rapih di sini. Tempatnya udah sedikit soalnya. Ya, ada yang ketemu? Saya udah nemu. B1-nya 1 ya, Pak? B1-nya 1, B2-nya, B0-nya min seperenam ya kalau B1-nya 1, setengah, min sepertiga. Min 5 per 6. B1-nya bukan itu kali ya. Betulkah min 5 per 6? Duh, ini jangan lama-lama. Tapi rasanya bukan itu deh. Pak, untuk
persamaan yang keduanya itu B0 per 2-nya itu habis bukannya? Duh, hasil akhirnya aja. B0-nya berapa, B1-nya berapa? Nanti saya cek, masukkan ke persamaannya. Tuh, masa saya yang harus ngitung nih? Iya, Pak. B1-nya min 1. Min Yang 1 bukan 1 ya. ya. Oke, saya. B0-nya yang min 1/6. Nah, itu. Saya B0 berapa? Min 1/6. Ya, B1-nya min 1. min 1/6 apa plus 1/6? Plus 1/6, Pak. Plus 1/6. Ya. Tuh, kalau disubstitusikan min 1 per 2 jadi min setengah. Min setengah tambah 1/6. Atau B0 sama dengan setengah min 1/3 gitu ya. Udah betul tuh persamaan pertama. Persamaan kedua, B1 jadi min 1/3, min 1/3 tambah 1/12 gitu ya. Betul ya. Jadi ini. Jadi P2X sama dengan X kuadrat min X plus 1/6. Ini rasanya tidak bisa difaktorkan ya. Ya, Anda bisa gambar itu polinom kuadrat yang punya akar nggak? Punya mestinya, punya akar. Jadi sebagian kalau diarsir seperti gambar ini, sebagian tentu berada di bawah sumbu X, sebagian di atas sumbu X ya. Begitu. Tapi ini akarnya bukan bilangan bagus nih ya. Gitu. Oke, kira-kira gitu. Jadi tanpa bobot atau dengan bobot fungsi konstan satu ini ya hitung-hitungannya relatif mudah lah ya. Masih cuma pecahan-pecahan begini. Nah, nanti saya bisa memberi PR yang sedikit lebih rumit atau di ujian juga nanti WX-nya sama dengan fungsi X tertentu gitu ya. Jadi kalian udah saya beri warning sejak awal di kuliah ini banyak hitung-hitungan walaupun ini analisis tapi ada hitung-hitungannya. Ada pertanyaan? Apakah ada yang mau ditanyakan ini? Ini baru P1, P0, P1, P2 aja ya. Kebayang kalau Anda harus menghitung sampai P10 gitu. Tapi pada dasarnya bisa karena setiap saat misalnya PN nanti Anda berhadapan dengan sistem persamaan linier dengan N peubah gitu ya. Dan tentunya akan selalu mempunyai solusi. Ada yang tidak saya nyatakan di video di sini. Ketika kita punya polinom berderajat 3 sekarang, maka yang polinom berderajat 3 ini nggak mungkin jadi kombinasi linear dari P0, P1, dan P2, ya kan? Betul? Betul ya, Dina? Karena X pangkat N-nya nggak boleh 0. Apanya nggak boleh 0? Oh, ya kalau polinom berderajat N tentu saja koefisien X pangkat N-nya tidak 0. Kalau 0 kan bukan polinom berderajat N kan? Tadi saya bertanya apa? Kalau saya punya polinom berderajat 3, X pangkat 3 tambah sesuatu gitu ya. Yang lebih rendah. Nah, sebutlah itu P3. P3 ini kan bukan kombinasi linear dari P0, P1, dan P2 ya. Barusan siapa yang bersuara? Reinhard atau Ovi atau siapa? Ovi, Pak. Iya, karena yang X pangkat 3 nggak ada. Salah paham sebelumnya pertanyaan. Ya, ya karena
subruang yang dibangun P0, P1, P2 ini adalah polinom berderajat 2 gitu ya. Jadi yang P3 yang mengandung suku X pangkat 3 tidak termasuk di situ. Nah, ketika tidak termasuk itu, bayangan kita punya subruang, lalu ada vektor yang mencuat keluar, tidak tertangkap oleh ruang itu, gitu kan? Nah, ketika itu terjadi, maka otomatis kita bisa proyeksi ortogonal. Jadi mengurangi dengan suatu kombinasi linear dari P0, P1, P2, sedemikian sehingga dia ortogonal. Nah, yang ortogonal ini masih polinom berderajat 3 kan? Gitu. Nggak mungkin tiba-tiba jadi berderajat 4 juga gitu ya. Tidak mungkin juga jadi berderajat 2 atau lebih rendah karena dia masih mencuat dari ruang itu, masih bukan anggota ruang itu. Lalu bisa kita bagi dengan koefisien tertentu sedemikian sehingga koefisien X pangkat 3-nya sama dengan 1. Nah, kalau semula koefisiennya memang 1, tetap akan 1 juga karena si pengurangnya ini itu tidak akan mengurangi suku X pangkat 3 kan? Gitu ya, Ovi ya. Iya, Pak. Jadi artinya solusi atau berapa vektor ini sedemikian sehingga dia tegak lurus pada P0, P1, P2 itu mesti ada gitu ya. Jadi artinya sistem persamaan linear itu pasti punya jawab. Begitu kira-kira. Demikian seterusnya untuk setelah kita dapatkan P0, P1, P2, P3, maka kita cari P4 yang leading term atau suku pertamanya adalah X pangkat 4 gitu ya. Begitu. Dan seterusnya. Jadi secara prinsip kita dapatkan ini P0, P1, P2, P3 dan seterusnya ini yang ortogonal. Lalu satu langkah lagi tinggal bagi dengan norma masing-masing kita dapatkan himpunan polinom ortonormal. Nah, apa yang hendak disampaikan dengan pembahasan 9.1 itu adalah bahwa di ruang L2AB dengan bobot W, L2WAB jadinya notasinya, itu kita bisa mendapatkan himpunan polinom ortonormal. Seperti tadi. Itu contoh aja konstruksi. Nah, tapi apa keistimewaan dari contoh ini? Nggak jelas. Ini cuma himpunan ortonormal aja. Nah, polinom Legendre ini himpunan polinom ortonormal juga. Yang diperolehnya dengan sedikit lebih rumit, tapi dia punya keistimewaan. Keistimewaannya sebetulnya kalau kita melihatnya dari masalah Sturm-Liouville ya, yang karena keterbatasan waktu saya memilih untuk tidak membahas ini. Ini 8.3 yang kita lewat. Dan di sini juga kita tidak akan mendapatkan polinom Legendre itu melalui masalah Sturm-Liouville. Nah, benang merahnya ketika kita membahas deret Fourier klasik, sebetulnya di situ fungsi eigennya tuh E pangkat INX. Itu juga kan solusi dari persamaan diferensial tertentu ya. Ingat ketika kita melakukan metode pemisahan peubah. Ada persamaan diferensial yang kita bahas terkait dengan panas ataupun gelombang sama-sama menghasilkan solusi atau fungsi eigen E pangkat INX waktu itu. Nah, masalah Sturm-Liouville lainnya itu bisa jadi menghasilkan fungsi eigen yang berbeda gitu. Nah, polinom Legendre termasuk dalam keluarga itu gitu ya. Kemiripannya di situ. Nah, tapi kita akan menggunakan di sini rumus Rodriguez. Jadi kita shortcut aja. Ada rumus yang namanya rumus Rodriguez ini. Yang bentuknya seperti ini. Jadi Pnx sama dengan suatu konstanta Cn per Wx. Wx-nya sama fungsi bobot.
Lalu ini turunan ke N dari Wx kali Qx pangkat N. Nah, ya saya shortcut, kita tidak membahas dari mana ini, tapi kita akan membuktikan nanti bahwa polinom yang seperti ini tuh akan membentuk himpunan ortogonal gitu ya. Jadi kita detailnya kita uraikan untuk pembuktian keortogonalannya. Walaupun ada juga satu langkah kecil yang saya terpaksa serahkan pada Anda untuk membaca atau memverifikasinya lebih lanjut gitu ya. Jadi di sini keortogonalannya itu terhadap W gitu ya. Dan nanti akan ada persamaan diferensial yang dipenuhi. Jadi ini salah satu makna atau keistimewaan tersendiri dari polinom Legendre. Kalau yang kita punyai di 9.1 tadi rasanya ya sekedar himpunan polinom ortogonal aja gitu ya. Barangkali kalau dicari keistimewaannya tuh ya hanya leading term-nya aja X pangkat N gitu ya. Nah, oke. Rumus Rodriguez yang berlaku untuk polinom Legendre ini khusus. Jadi di sini W-nya di sini sama dengan 1. Ya, ingat yang muncul di sini adalah Wx kali Qx atau Qx pangkat N gitu. Jadi Qx-nya di sini X kuadrat min 1 gitu ya. Intervalnya dalam hal ini adalah interval min 1,1 dan Anda segera bisa melihat X kuadrat min 1 ini punya akar min 1 dan 1 itu sendiri ya. Jadi kalau digambarkan ya kira-kira parabola yang nilainya di 0 sama dengan min 1 gitu ya. Ini sumbu X-nya. Nah, ketika dipangkatkan N, tentu saja kita dapatkan polinom berderajat 2N. Tapi kemudian diturunkan N kali. Maka Pn merupakan polinom berderajat N. Betul ya? Polinom berderajat 2N diturunkan N kali, berkurang derajatnya sebanyak N, sehingga kita peroleh polinom berderajat N. Nah, untuk beberapa nilai N pertama, kita bisa dapatkan rumus Pn. Jadi ini pendekatannya terbalik ya. Jadi kita punya rumus, kita hitung untuk N sama dengan 0, N sama dengan 1, N sama dengan 2, dan seterusnya. Jadi kita dapatkan Pn-nya satu persatu, yaitu 1X, lalu mulai agak rumit, semakin rumit, dan sepertinya nggak ada pola. Tapi sebetulnya polanya itu ya rumus ini tadi gitu ya. Rumus itu tadi. Jadi Pnx itu sama dengan 1/2 pangkat N kali N faktorial kali turunan ke N dari X kuadrat min 1 pangkat N gitu ya. Nah, sebagai polinom yang diturunkan dari rumus Rodriguez ini akan ortogonal. Kita bisa cek. Jadi pendekatan terbalik, kita dapatkan dulu polinomnya lalu kita cek keortogonalannya. Ini leading term aja, jadi ini suku dengan pangkat tertingginya, X pangkat N
skalarnya ini gitu ya. 2n dalam kurung 2n faktorial per 2 pangkat n kali dalam kurung n faktorial kuadrat gitu ya. Catat juga bahwa ini suku pertama ini kalau diuraikan 2n faktorial itu kan bayangkan 1 kali 2 kali terus sampai kali n lalu masih berlanjut kali n plus 1 terus sampai kali 2n ya. Nah, lalu di bawah tuh ada 2 pangkat n. 2 pangkat n itu kan sebetulnya 2 kali 2 kali 2 sebanyak n gitu ya. Nah, lalu di atas ini yang genap itu jadinya bisa yang genap-genap ini jadi coret, ini jadi 1. Lalu yang berikutnya dicoret jadi 2 gitu ya. Jadi ini semua dicoret. Ini dicoret, ini jadi n. Jadi sebetulnya kalau itu kita sederhanakan, ini akan sama dengan 1 kali, tinggal yang ganjil aja di atas, ya enggak? Jadi ini akan sama dengan 1 kali, bentar. Harus tambah beberapa suku ya. Yang 3 tetap akan ada di situ. Yang 4 dicoret jadi berapa? Ini jadi 2 gitu ya. Yang terakhir yang genap ini jadi n. Oke. Jadi yang genap-genap itu akan dibagi 2. Dan hasilnya akan sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan n. Jadi yang dibagi dengan 2 saya kumpulkan, maaf. Saya kumpulkan itu sama dengan n faktorial, betul? Lalu sisanya yang ganjil-ganjil itu sama dengan 1 kali 3 kali 5 dan seterusnya. Yang terakhir kali 2n-1. Iya kan? Maaf ketutup foto saya tuh kalau ngelihat di YouTube. Ya, tapi Anda bisa menebak apa yang ada di sini. Jadi, kalau kita tuliskan, mohon maaf ini saya seperti ngajari ke mahasiswa S1. N faktorialnya tercoret juga dengan n faktorial yang di bawah. Jadi yang di atas itu tinggal 1 kali 3 kali 5 kali dan seterusnya kali 2n-1. Itu yang mungkin tidak kelihatan tertutup oleh wajah saya di layar streaming. Yang 2 pangkat n udah tercoret. Yang n faktorial tercoret 1 ya. Jadi ini tinggal n faktorial gitu. Jadi ini sebetulnya koefisien dari x pangkat n. Betul nggak? Ya. Gitu ya. Oke, barangkali ini diperlukan dalam pembuktian nanti. Nah, ini sebuah teorema yang memberitahu kita berapa norma PN. Oke, jadi teorema ini diperlukan ketika kita ingin melakukan normalisasi. Jadi kita harus membagi dengan norma PN. Nah, norma PN-nya sendiri nanti akar dari 2 per 2n plus 1. Oke. Nah, ini kita buktikan. Buktinya sebagai berikut. Jadi, secara umum kita pinjam dulu. Kalau f adalah fungsi yang, ini notasi ini apa artinya? Ada yang tahu? Dina tahu ya? Punya turunan ke n dan turunan ke n-nya itu? Continue. Jadi kalau
Kalau C saja continue, kalau C1 tuh punya turunan dan turunannya continue gitu ya. Jadi C saja tuh dianggap C dengan kurung 0 gitu ya. Nah, kita gunakan integral parsial sebanyak n kali. Kita dapatkan min 1 pangkat n. Setiap integral parsial muncul minus ya. Jadi U kali V min integral V du. Nah, U kali V dimasukkan batas-batasnya. X kuadrat min 1 ingat di batas bernilai 0 kan? Jadi suku perkalian dua fungsi U dan V-nya berganti-ganti dari satu langkah ke langkah berikutnya. Tapi apapun U dan V di situ mengandung X kuadrat min 1. Dan ketika dimasukkan batas sama dengan 0. Jadi tinggal min integral V du gitu ya. Nah, V-nya ini pada awalnya F aksen, pada langkah berikutnya jadi turunan kedua dari F, pada langkah berikutnya lagi turunan ketiga, pada langkah ke N jadi turunan ke N. Sementara ini yang tadinya turunan ke N, pada langkah pertama menjadi turunan ke N-1. Pada langkah kedua menjadi turunan ke N-2 dan pada langkah ke N menjadi fungsi itu sendiri gitu ya. Oke, integral parsial. Nah, sekarang kalau M lebih kecil daripada N, PM dihitung hasil kali dalam dengan PN. Jadi bayangkan F-nya sama dengan, bayangkan di sini Anda mensubstitusikan F sama dengan PM. Diturunkan N kali kan jadi 0 dong. Gitu ya. Diturunkan M kali jadi 0. Maaf, N kali. N-nya lebih besar daripada M. Lalu dengan menukar peran M dan N, kita dapatkan juga hasil kali dalam PM dan PN itu 0 untuk M lebih besar atau sama dengan N. Jadi yang tersisa kalau M sama dengan N. Kalau M sama dengan N, F sama dengan PN, maka nah, kalau F sama dengan PN, ini ada langkah yang diloncati. Apa yang terjadi kalau F sama dengan PN? Ya, turunan ke N-nya itu apa gitu ya. Turunan ke N-nya sama dengan konstanta kali apa tadi? PN itu turunan apa tadi? Saya harus balik lagi slide sebelumnya. Tapi kalau kita tulis di sini, ingat PN itu sama dengan apa? Suatu konstanta turunan ke N dari X kuadrat min 1 pangkat N gitu ya? Iya, Pak. Ini adalah polinom berderajat 2N diturunkan sebanyak N kali jadi polinom berderajat N. Nah, sekarang bayangkan dia diturunkan lagi sebanyak N kali. Maka tinggal konstanta kan? Karena kita menurunkan jadi turunan kedua N kan? Tinggal konstanta aja. Betul? Oh iya, betul. Kan polinom berderajat 2N. Sudah diturunkan N kali nih dalam PN itu. Jadi PN itu berderajat N diturunkan N kali lagi gitu ya. Iya. Jadi ini tinggal konstanta. Masalahnya konstantanya berapa kan gitu kan? Nah sekarang ini sudah ada konstanta awal titik 3 itu. Lalu dari turunan ke N dari
dari X kuadrat min 1 pangkat N, tadi konstan koefisien yang pertama itu penting. Ingat, koefisien pertamanya apa? 1 kali 3 kali 5 dan seterusnya kali 2N min 1 gitu ya. Per apa tadi? N faktorial. X pangkat N. Ingat ini. Ingat itu. Nah, jadi ketika diturunkan N kali, ya, ketika diturunkan N kali, maka konstanta ini tetap idem. Konstanta idem. Kali turunan dari X pangkat N sendiri apa? Kalau diturunkan N kali. Faktorial. N faktorial ya. N faktorial. Gitu. Nah, itu ini di sini ada 2N per N faktorial ini. Lalu ini ada min 1 pangkat N. Sebentar. Oh, jadi PN dengan PN, kalau kita tulis di sini 2N kali N faktorial, PN dengan PN, itu norma PN kuadrat, sama dengan min 1 pangkat N, lalu kali konstanta tadi, 1 kali 3 kali 5 kali 2N min 1. Ini per N faktorial. Min 1 pangkat N-nya belum hilang di sini ya. Maaf. Bukan N show tapi kali N. Ini kali N faktorial. Kali N faktorial. Coret nanti N faktorialnya. Dan ini keluar dari integral. Jadi kali min 1. Oke. Ini N faktorial udah bisa dicoret. N faktorial sudah bisa dicoret. Min 1 pangkat N-nya juga udah hilang bukan Pak? Kan Enggak. Ini tadi udah disederhanakan. Konstanta ini kan udah disederhanakan ya. Ini tidak lain pembilangnya 1 kali 3 kali 5 yang ganjil-ganjil aja. Iya. Penyebutnya masih ada N faktorial. Ini kan nanti pindah ke kanan jadi per lagi ya. Gitu ya. Tinggal 2 pangkat N. Ini 2 pangkat 2N. Nanti tinggal 2 pangkat N. Dan 2 pangkat N itu yang di kiri itu ke kanan 2 pangkat N kan? Oke, tinggal min 1 pangkat N-nya aja. Nah, ini saya punya klik. Aduh, ketutup. Oke, saya harus hapus. Ini yang saya bilang saya lewat lagi sedikit. Bukan saya lewat. Saya tidak bahas ini rumus ini. Si integral ini sendiri itu sama dengan sekian itu dan penyebutnya itu nanti yang pangkat di atas itu saling menghapuskan. Oh, oke. Iya. Min 1 pangkat N-nya udah masuk ke dalam kurung ya. Maaf. Ini tadinya kan X kuadrat min 1. Iya. Sekarang 1 min X kuadrat. Sorry. Jadi min 1 pangkat N ini sudah masuk ya. Ini sudah masuk ke dalam kurung. Dari X kuadrat min 1 ini kali min 1 pangkat N gitu ya. Oke, jadi sisanya tuh rumus ini yang saya mohon Anda pelajari di buku atau literatur yang lain. Ini integral fungsi gamma ya. Nantinya ada fungsi Bessel atau fungsi gamma yang
ada rumus rekursif. Dengan rumus rekursif itu didapatkan ini. Jadi singkat kata, nanti yang tersisa itu 2n plus 1, makanya ini ada 2n plus 1. Lalu 2 pangkat n plus 1 itu menyisakan 2 di sini setelah dibagi 2 pangkat n. Lalu n faktorialnya akan terhapus dengan n faktorial yang di bawah, ya. Oke? Jadi sederhana, yang tersisa tinggal 2 di pembilang dan 2n plus 1 di penyebut. Anda bisa cermati lagi hitung-hitungannya. Tentu saja dengan tambahan Anda coba awalnya tentu bisa terima ini dulu, lalu langkah berikutnya coba cari informasi bagaimana rumus ini didapatkan. Di buku Volan ada, di internet saya yakin juga banyak. Ada pertanyaan? Halo? Apakah ada pertanyaan? Bisa diterima hasil ini? Jadi yang pertama, bagian pertama ini adalah ortogonalitas. Lalu bagian kedua ini norma PN masing-masing. Jadi untuk ortonormal tinggal dibagi aja dengan normanya. Nah, jadi ini bukan sulap, bukan sihir. Kita dapatkan himpunan polinom ortogonal dari rumus Rodriguez yang dalam hal ini pendekatannya terbalik. Jadi keortogonalannya kita buktikan seperti ini. Nah, kedua teorema berikut ini wawasan aja, jadi dinyatakan tanpa bukti. Tapi yang D saya mau buktikan sih, gitu ya, untuk membuktikan sifat kelengkapannya. Jadi kalau tadi baru himpunan atau sistem ortogonal, banyaknya tak terhingga, lengkap nggak? Pertanyaannya kan gitu ya. Nah, apa artinya basis kan kita sudah bahas dalam kuliah sebelumnya. Jadi, dua teorema ini, yang pertama terkait dengan pernyataan saya yang berikan di awal, bahwa himpunan polinom Legendre ini memiliki keistimewaan dalam arti ini, gitu ya. Bukan sembarangan himpunan polinom ortogonal, gitu ya, tapi memenuhi persamaan ini. Ya, ini adalah masalah Sturm-Liouville dengan koefisien dengan faktor pengali konstan fungsi, gitu ya. Biasanya pakai fungsi mungkin di sini PX atau RX, saya lupa biasa huruf yang dipakainya. Dan ini pengalinya lagi juga di situ n kali n plus 1, gitu ya. Ya, ini wawasan aja bahwa ada sistem polinom ortonormal yang pada dasarnya merupakan solusi dari suatu persamaan diferensial, gitu, yang dikenal dengan masalah Sturm-Liouville, dan si himpunan solusinya itu membentuk sistem ortonormal, gitu ya, terhadap hasil kali dalam dengan bobot tertentu.
Jadi kalau dengan hasil kali dalam biasa sih mungkin tidak ortogonal. Tapi dengan kejelian para peneliti terdahulu, ini ortogonal ini. Kalau hasil kali dalamnya dimodifikasi dengan bobot itu gitu ya. Jadi hasil yang luar biasa sebetulnya. Nah, tapi kita tidak sedang membahas persamaan diferensial parsial. Saya kira saya nggak tahu juga di materi persamaan diferensial parsial disinggung nggak itu. Ini materi klasik ya, masalah Sturm-Liouville. Baik, kita beranjak ke teorema berikutnya, teorema D yang menyatakan bahwa himpunan PN ini merupakan basis ortogonal. Nah, untuk ini mungkin walaupun saya sudah menulis, tapi ini adalah statement atau pernyataan saya di diktat yang saya copas sekarang. Jadi saya tarik pernyataan itu, saya akan buktikan walaupun tidak sangat detail bukti yang akan saya sajikan berikut ini. Tapi ingat basis itu apa? Ada beberapa kriteria yang bisa kita uji untuk memeriksa apakah suatu himpunan ortogonal itu lengkap atau tidak, membentuk basis atau tidak. Apa saja itu? Yang pertama kita bisa ngecek kalau F, PN, hasil kali dalam F dengan PN itu 0 untuk setiap N, maka F itu mestilah 0. Ya. Yang kedua, apa yang bisa dicek? Kekonvergenan dari Fourier. Bukan kekonvergenan. Kedua tuh pesannya itu apa? Membangun. Membangun gitu ya. Jadi apakah setiap F, jadi untuk setiap F, dalam hal ini anggota L2-11 berlaku F itu sama dengan gitu ya. Jadi ini kalau dibaca ini saja memang kekonvergenan deret. Tapi ini ada untuk setiap F. Jadi ini pesannya adalah himpunan PN itu membangun dalam konteks yang lebih luas daripada sekedar kombinasi linear ya. Jadi ini deret ya. Membangun ruang L2-11 itu. Ya, yang kalau kita tuliskan fungsi apapun di L2-11 itu dapat dinyatakan sebagai deret Fourier. Deret Fourier diperumum dengan basis PN atau terhadap PN. Belum kita sebut basis, terhadap PN. Yang ketiga apa? Kesamaan Parseval. Kesamaan Parseval ya. Jadi untuk setiap F berlaku apa? Norma F kuadrat sama dengan sigma gini. Ya. Nah, salah satu ini harus kita buktikan kalau kita ingin memastikan bahwa PN ini basis. Oh, tentu saja ini salah karena ini belum orto normal. Jadi ini harus diapakan? Normalisasi dulu ya. Tapi kalau yang pertama betul, yang kedua dan ketiga itu. Jadi saya pakai bar aja deh karena ruangannya udah sempit. Itu PN barnya udah di gitu ya. Gitu. Jadi misal itu maka 2 dan 3 berlaku kalau PN bar itu basis orto normal. Atau kalau singkat katanya kalau PN bar itu lengkap gitu ya. Nah, buktinya kita periksa yang pertama, jadi itu yang tertutup. Sketsa buktinya diberikan pada halaman berikut. Misal F
ortogonal terhadap semua PN. Jadi kita periksa kriteria yang pertama. Dan akibatnya ortogonal terhadap semua polinom, betul ya? Kalau ortogonal terhadap semua PN, tentunya ortogonal terhadap semua polinom. Kita ambil sembarang polinom berderajat K, maka otomatis polinom ini merupakan kombinasi linier. Kombinasi linier ya, dari P0, P1 sampai dengan PK. Nah, hasil kali dalam F dengan polinom ini pada akhirnya jadi sekian kali hasil kali dalam F dengan P0 tambah sekian kali hasil kali dalam F dengan P1 sampai dengan suku terakhir nanti sekian kali hasil kali dalam F dengan PK. Masing-masing hasil kali dalam F dengan P0, P1 sampai dengan PK itu 0. Jadi dikalikan berapapun tadi di depannya dijumlahkan hasilnya 0 juga. Jadi ortogonal terhadap semua polinom. Nah, dengan info itu kita akan membuktikan bahwa F mestilah 0. Ambil epsilon sembarang, kita akan buktikan, maaf di layar YouTube mungkin ketutup ini kata terakhir di baris pertama dan kedua, itu ortogonal, dan kemudian ambil epsilon positif sembarang. Saya beberkan ini dulu, Anda baca, saya jelaskan lagi setelah azan selesai ya. Yang di YouTube bisa membaca ini juga dan mencoba memahami langkah demi langkah. Saya jelaskan setelah azan.
Baik, saya lanjutkan. Udah dibaca? Gimana? Sylvia, sudah baca ini langkah demi langkah? Sudah, Pak. Gimana Sylvia? Paham nggak? Oke, ambil epsilon positif sembarang itu tujuannya adalah ini yang terakhir itu kan jadi norma F lebih kecil daripada epsilon ya. Ya, ini ada kuadrat sebelah kiri, sebelah kanan ada norma F. Ini kemungkinannya kan 0 atau kalau 0 ya selesai. Kalau tidak berarti norma F lebih kecil daripada epsilon. Gitu. Jadi kesimpulan akhirnya epsilonnya kan sembarang. Ya norma F ya mestilah sama 0 gitu ya. Gitu. Nah, tapi kita coba langkah demi langkah. Suara saya sudah terdengar kembali? Terdengar, Pak. Oke. Nah, langkahnya itu agak tricky di sini ya. Ya tidak mengagetkan kalau Anda udah terbiasa sih ya. Jadi yang pertama kita hampiri F dengan fungsi G yang kontinu. Ini kenapa? Karena fungsi kontinu itu padat. Ingat? Padat di L2AB. Sedemikian sehingga itu. Epsilon per 2. Kita sisakan epsilon per 2 untuk menaksir lagi G-nya ini dengan polinom. Jadi si G-nya dihampiri lagi dengan polinom. Nah, dari mana kita tahu ada polinom itu? Ini memang belum kita bahas. Kita pinjam dulu nih. Kita pinjam dulu teorema aproksimasi Weierstrass. Teorema aproksimasi Weierstrass ini singkat kata menyatakan setiap polinom setiap polinom. Ya polinom tuh padat di ruang fungsi kontinu kira-kira gitu. Tapi yang mau saya katakan adalah setiap fungsi kontinu apa? Setiap fungsi kontinu kalau Anda lihat penerapannya di sini berarti setiap fungsi kontinu apa? Dapat dihampiri. Nah, dihampirinya secara seragam gitu ya. Seragam oleh polinom. Maksudnya ini pada AB ya. Jadi pada AB secara umum. Pada interval AB. Ya secara grafik sih saya punya fungsi kontinu. Saya bisa hampiri fungsi itu dengan polinom. Dengan ketelitian epsilon. Jadi ini ada polinom nanti yang kurang lebih sama dengan fungsi itu gitu ya. Ya, ini saya seperti bertumpuk gambarnya karena bayangkan F dan P itu ya selisihnya kecil. Dan itu secara seragam artinya pada seluruh AB itu kesalahannya itu atau galatnya itu kurang dari epsilon gitu ya. Nanti diintegralkan otomatis epsilon kali B min A lah, gampang lah. Itu galatnya itu pada awalnya kita buat kurang dari epsilon kali B min A per 2 sehingga ketika diintegralkan jadi kurang dari epsilon per 2. Gampang lah itu ya. Jadi kita dapatkan ini. Nah, terus kita hitung norma F kuadrat yang sama dengan hasil kali dalam F dengan dirinya sendiri. Tapi kemudian selap-selip G dan P itu kita lakukan pada komponen pertama aja. Jadi F-nya ditulis sebagai F min G tambah G min P tambah P.
Tentu saja min P tambah P hapus, min G tambah G hapus, jadi tinggal F lagi ya kalau dicoret, kalau dihapus. Nah, tapi kita tidak justru menyelipkan G dan P secara seperti itu. Nah, suku ketiga jelas 0. Ini P dengan F itu ortogonal. Ingat tadi F ortogonal terhadap semua Pn. Jadi dia ortogonal terhadap semua polinom. Nah, suku pertama dan kedua kita gunakan ketaksamaan Cauchy-Schwarz. Tapi masing-masing tadi norma F min G dan norma G min P kurang dari epsilon per 2. Jadi jumlahnya kurang dari epsilon kali norma F. Kesimpulannya, norma F memang sama dengan 0. Atau kalau tidak 0 ya bagi kedua ruas dengan norma F. Berarti norma F kurang dari epsilon. Tapi epsilon ini kan sembarang tadi. Ya, epsilon positif ini sembarang. Jadi kesimpulan akhirnya memang norma F sama dengan 0. Dan sifat norma di sini mengakibatkan fungsi F itu mestilah sama dengan 0. Atau kelas ekivalen 0 gitu ya. Begitu. Ada pertanyaan? Jadi, kalau saya rangkum, pertama saya berikan catatan ini dulu. Dengan teorema D itu, kita bisa juga dapatkan polinom yang derajatnya genap. Ya, polinom yang berderajat genap. Itu, maaf, bukan polinom berderajat genap ini. Bentar. Betul ya, polinom berderajat genap ya. Polinom berderajat genap membentuk basis ortogonal di L201. Jadi kalau tadi awalnya interval min 1, 1, ini intervalnya 0, 1. Jadi hanya di sebelah kanan 0 gitu ya. Sementara polinom berderajat ganjil merupakan basis, juga merupakan, bukan sementara berarti. Dan demikian juga polinom berderajat ganjil merupakan basis ortogonal di L201. Ini analoginya dengan yang waktu deret Fourier klasik itu fungsi cos dan sin itu ya. Nah, polinom berderajat genap tentu saja bayangkan X kuadrat. Jadi kalau di 1 nilainya 1, di sebelah kiri juga nilainya itu kalau X kuadrat sih ya. Tapi kalau secara umum nggak jelas. Mungkin yang bisa saya katakan apa ya? Ini Anda harus ngeplot beberapa grafik fungsi Pn ini. Anda harus ngeplot beberapa grafik fungsi Pn ini. Mungkin tadi bisa terlihat, saya mundur dulu beberapa slide sebelumnya. Nah ini. Ini. Ya. Anda lihat nggak ini? P2 dan P3. P2 fungsi apa itu? Memang dia polinom berderajat genap, tapi selain itu juga tidak mengandung suku yang ganjil ya, yang pangkat ganjil ya. Begitu. Sementara P3 pangkat ganjil saja, tidak mengandung suku yang pangkat genap. Jadi tapi itu P2 suku terakhirnya ya, jadi P1 ganjil. Oke. Penjelasan saya ulangi.
Ini kok nggak ada ya? Oh, apa yang terjadi? Kok hilang? Maaf, saya escape dulu. Saya keep. Nah, ini kenapa nggak muncul? Nah, P2N ini artinya P0, P2, P4, P6 gitu ya. Jadi polinom berpangkat berorde atau berderajat genap. Sementara P2N plus 1 itu P1, P3, P5. Jadi polinom-polinom berderajat ganjil. Jadi analoginya memang seperti cos dan sin. Nah, bahwa dia basis ortogonal di L201 itu, bayangkan Anda punya F terdefinisi pada 01. Lalu apa yang Anda lakukan? Ini soal loh sebetulnya di buku Volan. Jadi ini kira-kira petunjuknya. Apa yang Anda lakukan untuk membuktikan P2N ini basis? P2N aja dulu deh. Sylvia, apa yang Anda lakukan? Halo? Halo? Iya, Pak. Saya takutnya nih saya ngomong sendiri nih kalau nggak ada yang nyaut ini. Iya, Pak. Apa yang Anda lakukan, Sylvia, untuk membuktikan P2N ini basis? Sama dengan langkah yang pembuktian teorem Madi tadi. Loh, nggak gitu. Itu Anda mengulang namanya. Ada trik yang cerdas. Waktu pembahasan deret Fourier pada interval 0pi, itu apa yang dilakukan? Masa udah lupa? Ada Memperluas, Pak. Iya, Sylvia nih nggak nyimak nih, Anda jadinya gelagapan. Memperluas F secara atau menjadi ganjil atau Nah, kalau untuk P2N dengan mengetahui bahwa masing-masing P2N ini merupakan fungsi genap, maka untuk membuktikan P2N ini basis, kita perluas F secara atau menjadi fungsi genap. Fungsi genap gitu ya. Genap. Gitu. Nanti hitung integralnya dan seterusnya balik lagi nanti ke selang 01. Kira-kira gitu ya. Detailnya ini soal ini. Jadi mungkin saya jadikan PR ini. Ini PR berapa ya? 3, Pak. Baru PR1 kan? PR1 nomor 1 dan PR1 nomor 2 kan? Iya, Pak. Oh iya, Pak. Ini PR2. Ini PR2 nomor 2. PR2 nomor 1-nya belum saya berikan malah. Ini nanti lebih mudah lah. Ini belum. Ini belum saya pilihkan. Ini yang nomor 2 yang ini ya. Soal ini. Buktikan. P2N plus 1-nya ya, Pak. Salah satu atau dua-duanya. Salah satu aja deh ya. P2N. Ya ini kan detailnya kan belum, Dina. Oh iya. Saya baru bocoran caranya aja. Yang ini ya. P2N aja ya. Iya. Iya, Pak. Ini nanti saya berikan yang tadi polinom ortogonal. Tapi saya belum putuskan yang mana ya, karena deret Fourier diperumum pada dasarnya. Itu kita sudah membahas banyak hal, jadi mungkin bukan yang menghitung polinom ortogonal seperti tadi, karena ini juga polinom ortogonal. Jadi ini nanti saya susulkan ya. Oke, saya sudah membahas polinom Legendre. Hari Jumat saya akan melanjutkan dengan himpunan fungsi ortonormal lainnya. Jadi Anda sudah waktu
waktu membahas deret Fourier klasik, Anda sudah mempunyai atau berkenalan dengan fungsi trigonometri yang ternyata himpunan fungsi trigonometri yang ternyata membentuk himpunan ortonormal. Lalu hari ini polinom, ya, keluarga polinom ortonormal. Nah, nanti yang ketiga himpunan fungsi lainnya yang juga ortonormal. Saya akan akhiri stream